Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya dan dilancarkan puasanya bagi yang menjalankannya. Di video kali ini yang akan saya bahas yaitu terkait jenis bantuan sosial yang akan cair mulai tanggal 1 April ini sampai dengan Lebaran Idul Fitri. Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Tapi sebelumnya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah merasa bosan mendengar informasi terkait penyaluran bantuan sosial. Saya sarankan langsung di skip saja video ini, jangan ditonton sampai habis. Karena itu akan menyebabkan rasa kecewanya semakin mendalam. Dan apabila Bapak Ibu merasa layak untuk menerima bantuan sosial, maka bisa langsung mengusulkan diri agar datanya didaftar masuk ke DTKS, yaitu mengajukan diri melalui desa atau kelurahan setempat. Jadi bukan melalui pendamping sosialnya, atau bisa juga secara mandiri, yaitu mendaftarkan diri melalui aplikasi cek bansos yang dapat di-download melalui Play Store. Sebaliknya, apabila Bapak Ibu merasa ada orang yang ada di sekitarnya Bapak Ibu ternyata sudah mampu secara sosial ekonomi, tapi masih mendapatkan bantuan sosial, maka orang tersebut bisa Bapak Ibu sanggah dengan memberi penilaian ketidaklayakan yang ada di aplikasi cek bansos. Dan jangan khawatir, untuk data penyangganya, data pribadinya Bapak Ibu tidak akan kelihatan di sana. Jadi tidak akan ketahuan bahwa yang menyangga orang ini adalah si A atau si B. Jadi langsung saja ya, nggak usah komplain ke sana kemari, langsung saja bertindak, yaitu langsung menyangga orang tersebut apabila ada yang mampu tapi dapat bansos, atau langsung mengajukan diri agar datanya bisa masuk ke DTKS apabila Bapak Ibu merasa layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Oke, langsung saja. Sebelumnya sebagai informasi, untuk informasi terkini yang kami dapatkan dari pihak penyalurnya, khususnya untuk PT POS, per tanggal 31 Maret kemarin untuk penyaluran bantuan sosial itu ditutup sementara. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di bulan April ini kembali dibuka kesempatan untuk mengambil bantuan sosial bagi Bapak Ibu yang mana namanya sudah masuk di BNBA penyaluran via PT POS per akhir bulan Maret kemarin, tapi belum sempat untuk mengambil bantuan sosialnya. Jadi tunggu saja info selanjutnya, karena khususnya di wilayah kami itu masih ada sekitar 15% KPM yang namanya sudah keluar di BNBA tersebut tapi belum sempat untuk mengambil bansosnya. Lalu kemudian untuk penyaluran ini sudah ditutup, yaitu per tanggal 31 Maret kemarin. Nah, dengan demikian, dengan ditutupnya penyaluran bantuan sosial per tanggal 31 Maret kemarin, maka kemungkinan besar untuk di bulan April ini akan mulai penyaluran bantuan sosial lagi, yang BNBA-nya itu akan terbit per bulan April ini juga. Oke, langsung saja jenis bantuan sosial yang akan cair per tanggal 1 April ini sampai dengan menjelang Lebaran, yaitu ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan sesama pendamping sosial yang ada di seluruh Indonesia dan juga hasil koordinasi kami bersama dengan lembaga penyalur. Pertama yaitu khusus untuk BPNT dan juga PKH via kartu KKS. Nah, untuk beberapa KPM kemarin sudah keluar namanya di akhir bulan Maret, tapi sebagian KPM itu belum keluar namanya di BNBA penyaluran untuk BPNT alokasi Februari-Maret dan untuk PKH untuk alokasi Maret-April. Nah, baru sebagian KPM yang sudah keluar namanya di BNBA penyaluran kemarin, sehingga di bulan April ini akan dilanjutkan penyalurannya dan akan disusul dengan BNBA KPM yang belum sempat keluar namanya di bulan Maret. Jadi kepada Bapak Ibu penerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT via kartu KKS yang mana pada bulan Februari kemarin bantuan sosial untuk alokasi bulan Januarinya itu sudah cair, tapi untuk alokasi Februari-Maret untuk BPNT dan Maret-April untuk PKH belum cair sampai saat ini.
Harap bersabar karena akan dibuka kembali penyaluran bantuan sosialnya dan BNBA-nya dari pusat akan segera keluar mulai per tanggal 1 April ini sampai dengan menjelang Lebaran. Jadi tunggu saja informasi dari pendamping sosialnya masing-masing. Dan jangan langsung panik ya ketika Bapak Ibu cek namanya di websitenya cekbansos.kemensos.go.id, lalu kemudian di sana yang muncul keterangan periodenya itu ternyata belum berubah ke Februari Maret untuk BPNT dan ke Maret April bagi PKH. Karena sebenarnya untuk update data yang ada di websitenya cekbansos.kemensos.go.id ini itu dasarnya yaitu adalah BNBA. Jadi ini bisa dibilang untuk update datanya itu belakangan ya. Terkecuali Bapak Ibu langsung cek di DTKS melalui akun 6NG. Nah, kalau di akun 6NG di sana bisa update dengan cepat. Bahkan untuk progres penyaluran bansos tersebut bisa kelihatan di sana. Jadi itu tadi untuk perbedaan update data yang ada di cekbansos.kemensos.go.id dan juga yang ada di 6NG atau DTKS. Kalau yang ada di cekbansos dasarnya adalah BNBA, sedangkan untuk yang ada di 6NG atau DTKS di sana untuk tahapan progresnya bisa kelihatan semua. Berikutnya yaitu bantuan sosial PKH dan juga BPNT via PT Pos. Nah, seperti yang kita ketahui untuk BPNT via PT Pos untuk alokasi Februari-Maret itu baru saja disalurkan per Maret kemarin dan baru saja ditutup penyalurannya per tanggal 31 Maret. Jadi untuk bulan April ini BPNT tahap selanjutnya yaitu untuk alokasi April dan seterusnya belum tentu akan cair pada awal-awal bulan April ini ya. Karena untuk alokasi Februari Maretnya itu baru saja selesai. Terkecuali telah dilakukan percepatan penyaluran bantuan sosial, maka tidak menutup kemungkinan untuk BPNT alokasi April dan seterusnya akan cair juga di awal bulan April ini. Selanjutnya untuk bantuan sosial program keluarga harapan via PT Pos. Nah, untuk bantuan sosial via PT Pos ini khususnya untuk PKH, untuk tahap satunya alokasi Januari, Februari, Maret itu sudah cair di awal bulan Februari kemarin. Jadi untuk saat ini baru saja ditutup selesai untuk alokasinya. Sedangkan untuk tahap selanjutnya yaitu untuk alokasi April, Mei, Juni sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait percepatan penyaluran bantuan sosial. Dan terakhir juga saya cek untuk progresnya yang ada di 6NG untuk periodenya khusus PKH via PT Pos tahap 2-nya itu belum berubah ke periode tahap 2. Tapi tidak menutup kemungkinan ya apabila telah dilakukan percepatan penyaluran bantuan sosial, maka untuk PKH via PT Pos ini untuk tahap 2-nya juga akan mulai cair di awal bulan April ini. Dan kalaupun saya mendapatkan informasi terkait hal tersebut yaitu percepatan penyaluran bantuan sosial PKH via PT Pos untuk tahap 2-nya, sudah pasti akan langsung saya update lagi di channel ini. Selanjutnya bantuan sosial yang akan mulai cair mulai tanggal 1 April ini sampai dengan menjelang Lebaran yaitu cadangan beras pemerintah alias beras 10 kg per KPM yang akan diberikan masing-masing KPM. Dan untuk sumber datanya yaitu menggunakan data dari P3KE atau percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi untuk sumber datanya bukan lagi berasal dari data DTKS. Sehingga untuk nama-nama penerimanya ini banyak sekali yang berbeda dengan tahun 2023 kemarin. Nah, untuk bansos CBP ini dialokasikan sampai dengan bulan Juni, yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Dan untuk bulan April ini masuk ke tahapan keempat, yaitu untuk penyaluran bulan April. Dan seperti biasanya untuk BNBA-nya itu keluar di awal-awal periode bulan yang berjalan. Jadi tidak menutup kemungkinan akan mulai cair mulai dari tanggal 1 April ini sampai dengan menjelang Lebaran. Bantuan sosial berikutnya yaitu BLT mitigasi risiko pangan pengganti BLT El Nino di akhir tahun 2023 kemarin. Ini sebenarnya kalau saya membahas soal BLT mitigasi risiko pangan ini, saya agak sedikit ragu juga ya, karena kenapa? Sampai saat ini untuk tanda-tanda penyalurannya itu belum ada. Dan setiap kali saya menanyakan, mengkoordinasikan terkait bansos tersebut, cukup banyak yang langsung mengalihkan topik pembahasan tersebut. Jadi hasilnya kalau setiap kali saya mengkoordinasikan terkait BLT MRP ini,
saya selalu tidak mendapatkan hasil karena memang sampai saat ini terkait informasi MRP tersebut itu belum juga terbit, belum ada sama sekali tanda-tanda penyalurannya, entah itu dari pihak penyalur dan juga dari kami sebagai pendamping sosial dan juga tingkatannya, sehingga untuk membahas hal ini sedikit ragu juga sebenarnya. Tapi kalau kita melihat informasi yang sudah disampaikan, yaitu di awal bulan Februari kemarin katanya akan mulai dicairkan di bulan Februari. Namun kenyataannya ternyata telah mengalami perubahan, yaitu akan mulai dicairkan di bulan Maret. Nah, setelah bulan Maret ternyata mengalami perubahan lagi, yaitu akan diusahakan sebelum Lebaran tapi masuk ke periode bulan April. Nah, saat ini kita sudah berada di tanggal 1 bulan April. Jadi semoga saja untuk penyaluran MRP ini benar-benar akan dicairkan mulai tanggal 1 April ini sampai dengan menjelang Lebaran. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi ada beberapa jenis bantuan sosial yang kemungkinan besar akan cair mulai tanggal 1 April ini sampai dengan menjelang Lebaran. Dan kalaupun ke depannya saya mendapatkan informasi yang terupdate-nya lagi atau BNBA-nya dari pusat terkait penyaluran bantuan sosial tersebut, maka langsung akan saya update lagi di channel ini. Baiklah, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara bagikan ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta tulis komentarnya di bawah video ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Saya Arin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.